الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال جل وعلا بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أكبر من فتنة الدجال. hadis sahih Muslim. Ikhwani akhwati rahimakumullah, usini wa usikum bittaqwallah kama qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwah, malam ini insyaallah kita kembali melanjutkan kajian kita tentang masalah satu bentuk fitnah yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala akan menimpa manusia, terutama adalah umat Islam, yakni fitnah kemunculan Ad-Dajjal. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan kemarin bahwa di zaman Rasulullah SAW itu ada satu perwujudan yang dijelaskan oleh para ulama, para sahabat tentang kemunculan sosok yang diduga itu adalah Dajjal di zaman Rasulullah hidup. Di zaman Rasulullah SAW hidup itu ada sosok yang diduga gitu ya, oleh para sahabat dan Rasulullah SAW sendiri menduganya dia adalah Dajjal. Yang dikenal oleh mereka disebut dengan namanya Ibnu Sayyad. Ada yang mengatakan Ibnu Sayyad, ada Ibnu Sa'id, tapi itu calam baca saja sebenarnya. Tapi hakikatnya wujud orangnya Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ini kemarin sudah kita jelaskan, dia adalah anak seorang Yahudi ya, yang 30 tahun setelah dijelaskan Rasulullah SAW, orang tuanya ini tidak punya anak selama 30 sejak pernikahannya. Kemudian dia punya anak dan kandungannya berumur 12 bulan dan dalam keadaan menyusahkan. Dalam kandungan saja dia sudah menyusahkan orang tuanya. Begitu keluar lebih lagi menyusahkan orang tuanya. Jadi hakikat dari awal kemunculannya saja dia ini memang sosok yang menyusahkan, digambarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian digambarkan pula Rasulullah SAW tentang Ibnu Sayyad ini keadaannya jelek. Dari orang tua keadaan jelek, dianya sendiri jelek kemunculannya. Sehingga ketika Rasulullah SAW mengetahui khabar dari para sahabat akan kemunculan Ibnu Sayyad ini, sosok Dajjal di zaman Rasulullah pun mendatangi orang Yahudi yang mempunyai anak tersebut. Bahasa kita diinvestigasi begitu. Dilihat oleh Rasulullah SAW perilaku Ibnu Sayyad ini. Bahkan Rasulullah SAW sengaja mendatanginya untuk meyakinkan apakah dia benar-benar Dajjal yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala gerik-geriknya itu hampir Rasulullah akan mengatakan itu Dajjal. Tetapi qadarullah ma syaa fa'al, ibu Ibnu Sayyad ini mengetahui keadaan Rasulullah yang sembunyi untuk mengamati sang anak tadi. Kemudian ibunya mengingatkan dengan membuat suara yang gaduh kabar Ibnu Sayyad bahwa ada Rasulullah sedang mengendap-endap untuk memastikan posisinya, keadaan Ibnu Sayyad. Akhirnya sesuatu yang mau diambil informasinya Rasulullah
terhalangi. Tetapi ikhwan rahimakumullah, Umar bin Khattab saat itu meyakini bahwa yang bersama Rasulullah, ikut bersama Rasulullah menginvestigasi Ibnu Sayyad tadi, meyakini bahwa dia ini adalah sosok Dajjal yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala akan muncul. Wallahu alam kapan. Tetapi yang aneh kan di zaman Rasulullah sudah muncul. Di situ soalnya. Sehingga ketika Umar bin Khattab saat itu hendak membunuh Ibnu Sayyad tadi, kata Rasulullah SAW, ya Umar, jangan, dilarang. Kalau dia ini, kata Rasulullah, kalau dia Dajjal, kamu tidak akan mampu membunuhnya karena hakikat Dajjal akan senantiasa hidup sampai yaumil kiamat, akhir zaman. Pasti Umar nggak mampu membunuhnya. Dan kalaupun dia bukan sosok Dajjal yang dimaksud, maka Umar telah mendolimi orang yang tidak semestinya, kan begitu. Tidak berbuat kezaliman saat itu. Bahkan salah seorang penulis buku Ensiklopedia Akhir Zaman atau Mausu'ah Zaman, itu beliau mengatakan saat itu Rasulullah SAW, kaum muslimin terikat perjanjian dengan orang Yahudi, Sulh Madinah itu. Ketika Umar bin Khattab akan mencederai orang Yahudi, maka dia terkena dalam perjanjian Sulh Madinah yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Maka akan ada imbasnya kepada kaum muslimin, mestinya begitu, pada Umar khususnya. Wa'alaikumsalam. Itu fenomena Ibnu Sayyad ketika Rasulullah SAW hidup. Rasulullah pun tidak memberikan takkid yang kuat bahwa dia adalah Dajjal, tetapi sahabat-sahabat menyatakan itu adalah Dajjal, sebagian sahabat. Sekarang kemudian saya ingin tampilkan sosok fenomena Ibnu Sayyad di zaman sahabat setelah Rasulullah meninggal. Kalau waktu Rasulullah meninggal, Ibnu Sayyad masih kecil, hulam, masih kecil, remaja. Tapi ketika Rasulullah meninggal, setelah itu kan dia berjalan, dia semakin dewasa, kemudian menikah, kemudian berhubungan dengan para sahabat. Dan waktu Rasulullah meninggal itu, Ibnu Sayyad belum masuk Islam. Tetapi ketika zaman sahabat, Ibnu Sayyad sudah masuk Islam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa beliau mengatakan, kami pergi bersama Ibnu Sayyad menunaikan haji. Kemudian kami satu saat singgah di satu tempat untuk istirahat begitu. Kemudian masing-masing orang ini cari tempat yang untuk meneduh. Sebagian di sana di pohon-pohon itu yang di daerah tempat dia singgah tadi. Qadarullah masya Allah, Abu Sa'id Al-Khudri ini duduk di satu tempat, kemudian Ibnu Sayyad ini datang kepadanya untuk berteduh bersama Abu Sa'id Al-Khudri ini. Abu Sa'id Al-Khudri ini orangnya memang sudah tahu tentang keadaan Ibnu Sayyad, dan keadaan Ibnu Sayyad itu sudah diketahui para sahabat pada umumnya. Sehingga waktu itu, dan keadaan saat itu sangat panas sekali. Sehingga Abu Sa'id mengatakan, kemudian Ibnu Sayyad ini menghantarkan kepada Abu Sa'id Al-Khudri ini satu gelas susu kambing untuk diminum oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian Abu Sa'id mengatakan kepada Abu Sa'id, Abu Sa'id, minumlah ini susu kambing ini. Abu Sa'id kemudian mengatakan, panas sekali saat ini, untuk sekedar berhujah, untuk alasan sajalah kepada Abu Sayyad, mengatakan bahwa, hei Ibnu Sayyad, sekarang ini saat ini panas sekali, terik sekali. Sedangkan susu kambing ini mempunyai hawanya panas. Kalau kita minum susu kambing itu tubuh kita menjadi panas juga. Nggak cocok, maksud begitu. Untuk sekedar menolak pemberian dari Ibnu Sayyad, karena dia tahu dalam benak pikirannya Ibnu Sayyad ini diduga Dajjal gitu. Khawatir. Padahal kata Abu Sa'id Al-Khudri, tidak ada apa-apa denganku selain hanya karena aku tidak suka meminum dari tangannya Ibnu Sayyad, tidak suka menerima pemberian dari Ibnu Sayyad. Kalau orang lain mungkin diterima, tapi karena Ibnu Sayyad dia nggak mau. Gitu. Nah, kemudian Ibnu Sayyad ini mengatakan, wahai Abu Sa'id,
aku ingin mengambil tali lalu aku gantungkan diriku di atas pohon untuk bunuh diri. Karena apa? Karena sahabat itu semuanya pada umumnya sudah tahu kan keadaannya Ibnu Sayyad ini. Sehingga setiap apapun kebaikan yang dilakukan oleh Ibnu Sayyad itu sahabat khawatir. Ini bagian daripada tipu daya Dajjal. Karena gemes itu, bahasanya begitu ya. Bahasa Surabaya gemes gitu ya. Kalau seandainya saya ingin ngambil tali kemudian saya akan gantung diri, kata Ibnu Sayyad ini. Karena apa? Perasaan marah. Karena atas sikap para umat saat kaum muslimin saat itu. Kemudian Abu Sa'id mengatakan, siapa yang tidak mengetahui hadis Rasulullah SAW, kalian wahai kaum Ansor, tidaklah samar bagi kalian. Bukankah kalian termasuk orang yang paling tahu hadis Rasulullah SAW? Bukankah beliau pernah bersabda bahwa Dajjal itu kafir sementara aku muslim? Kata Ibnu Sayyad begitu. Dia berhujah. Rasulullah mengatakan Dajjal itu kafir. Bahkan tulisannya kafaro. Sedangkan saya ini sudah masuk Islam. Gitu. Masih kalian tidak percaya juga. Gitu. Kemudian bukankah Rasulullah SAW itu bersabda Dajjal itu mandul sementara aku telah punya anak. Gitu. Kemudian dia mengatakan ini, dan bahkan Rasulullah SAW bersabda Dajjal itu tidak bisa memasuki Mekah dan Madinah Al-Haramain sementara aku sekarang ini sedang meninggalkan Madinah untuk menuju Mekah. Lalu bagaimana kalian tidak percaya kepada saya? Sangat bahasanya apa ya, orang ya itu gemes itu, jengkel, marah gitu. Ibnu Sayyad itu mengungkapkan kemarahannya kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian dia mengatakan yang ingin gantung diri tadi. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, hampir saja saya menerima alasan dari yang diungkapkan oleh Ibnu Sayyad tadi. Namun setelah itu dia mengatakan, ingat, demi Allah, kata Ibnu Sayyad ini, aku mengetahui Dajjal, aku mengetahui tempat kelahirannya dan di mana dia sekarang berada. Kemudian Abu Sa'id langsung mengatakan, wallahi cilaka kamu. Hampir-hampir Abu Sa'id itu mempercayai perkataannya Ibnu Sayyad tadi, alasan dibuatnya. Tetapi kemudian Ibnu Sayyad tadi yang diduga Dajjal itu mengatakan, demi Allah saya yang paling tahu tentang Dajjal, di mana lahirnya, tempatnya di mana sekarang berada. Tidak ada kan, kaum muslimin nggak ada yang tahu mestinya. Tapi dia mengatakan tahu posisi. Dan dia bersumpah dengan pengetahuannya itu. Maka Abu Sa'id pun mengecamnya, wallahi cilaka kau. Kalau orang Surabaya bilang cilaka kau. Wailak. Jadi Ibnu Sayyad itu saja ketika dia membatalkan posisi yang dihantarkan Rasulullah kepada dirinya, tetapi dia kemudian mengajukan lagi satu pernyataan yang itu notabene dia sebagai justifikasi bahwa dia ini ada hubungan dengan Dajjal. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri juga dia mengatakan, wallahi ana bid Dajjal walakin wallahi law syi'ta la akhbartuka bi ismihi wa ismi abihi wa ismi ummuhu wa ismu ummihi wa ismu qaryatil lati yakhruju minha. Kemudian Ibnu Sayyad mengatakan kepada Abu Sa'id Al-Khudri, demi Allah saya bukanlah Dajjal, tetapi kata dia, demi Allah kalau kamu menghendaki ya Sa'id, aku bisa menceritakan kepadamu namanya, nama bapaknya, nama ibunya, dan nama negeri di mana dia akan muncul. Jadi dia punya informasi tentang Dajjal. Sama juga dari Abu Sa'id Al-Khudri yang menjelaskan itu beberapa hadis yang sama, tetapi dengan beberapa tambahan. Tambahnya di antara ini. Yang kedua, yang ketiga, dia mengatakan kepada Abu Sa'id Al-Khudri, wallahi ana a'lamun nasi bimakani sa'ana. Demi Allah, sungguhnya orang yang paling mengetahui keberadaan Dajjal pada hari kiamat adalah aku, katanya Ibnu Sayyad. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan kepada Ibnu Sayyad, wa qila lahu ayusarrikuka annaka dzalikar rajul. Wa Ibnu Sayyad,
apakah kamu suka jika kamulah yang menjadi laki-laki itu, yakni Dajjal itu? Gitu. Kalau kamu dianggap sebagai Dajjal, kamu suka enggak? Gitu. Faqala lau arada alayya makarahtu. Kata dia, seandainya saya ditawarkan untuk menjadi Dajjal, saya tidak akan membencinya atau menolaknya. Kurang ajar. Jadi kalau saya sendiri ditawari, saya nggak nolak. Padahal ini a'dhamul hitan, tokoh fitnah yang paling utama, pembuat kerusakan manusia, akbarul fitan. Ya. Tapi dia katakan kalau saya ditawari saya mau. La ilaha illallah. Kemudian dari Nabi bahwa Ibnu Umar radhiyallahu an mengatakan, qala kana Ibnu Umar yaqul wallahi ma asyukku anna al-masih ad-dajjal ibnu Sayyad. Kata Ibnu Umar, demi Allah aku sedikit pun tidak ragu bahwa ad-dajjal al-kabir itu, ad-dajjal yang al-masih ad-dajjal itu adalah Ibnu Sayyad. Ibnu Umar bersumpah dalam hadis Sunan Abu Dawud. Kemudian dari Ibnul Munkadir bahwasanya dia mengatakan qala raaitu Jabir bin Abdullah, dia melihat bahwa Jabir bin Abdullah yakhlifu billahi anna Ibnu Sayyad dajjal. Jabir bin Abdullah ini mengatakan, dia bersumpah bahwa Ibnu Sayyad adalah dajjal. Faqultu atakhlifu billah, apakah kamu bersumpah dengan nama Allah? Qala inni sami'tu Umar yakhlifu ala dzalika inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam falam yunkiruhu Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata Jabir, sungguh aku melihat langsung Umar bin Khattab bersumpah dengan atas nama Allah di hadapan Rasulullah bahwa Ibnu Sayyad dajjal. Rasulullah tidak membatalkannya, tidak menolaknya sumpahnya Umar bin Khattab itu tadi. Jadi dibiarkan saja Rasulullah. Artinya sumpah Umar Khattab itu kalau didiamkan Rasulullah berarti benar. Kan gitu. Karena ini sumpah atas nama Allah. Kalau salah kan dilarang. Bahkan suruh bayar diat, ya kan? Tapi karena ini benar, tidak disuruh membatalkannya. Kemudian dari Jabir juga, an Jabir qala faqadna Ibnu Sayyad yaumul harra. Kami suatu saat di zaman waktu kasus Yaumul Harra. Yaumul Harra itu penyerangan Ahlul Madinah. Jadi ketika kasus Khawarij itu, Madinah itu kan diserang oleh Khawarij itu. Jadi waktu itu kami kehilangan Ibnu Sayyad. Karena sebelumnya kan ada yang mengatakan bahwa Ibnu Sayyad itu Muslim, meninggal begitu, dan dikuburkan di Madinah. Tetapi banyak sahabat diantaranya Jabir mengatakan bahwa Ibnu Sayyad itu hilang, bukan mati, hilang ketika saat zaman Yaumul Harra. 3 hari 3 malam Madinah itu dibantai, terjadi pembantaian di Madinah itu. Kemudian Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah dia mengatakan, wa amma ikhtajajatuhu huwa bi annahu muslim ila sa'iri ma dzakara fala dilalatun fihi ala da'wahu li anna nabiy sallallahu alaihi wasallam innama akhbara an sifatihi waqta khurujihi akhir zaman. Adapun berbagai alasan, ini Ibnu Hajar mengatakan, adapun berbagai alasan yang mengatakan bahwa dia itu seorang muslim, ya. Dan seterusnya, dia punya anak, dia haji, dan seterusnya tadi itu yang disampaikan kepada Abu Sa'id Al-Khudri untuk membatalkan bahwa dia seorang dajjal itu, maka tidak ada dalil atas klaim tersebut karena Nabi SAW hanya memberitahukan sifat-sifat dajjal itu pada saat kemunculannya pada akhir zaman. Jadi ketika akhir zaman nanti munculnya baru sifat-sifat itu melekat pada dirinya. Gitu maksudnya. Ini thariqatul jam'i yang digunakan oleh Ibnu Hajar untuk meresume kisah tentang Ibnu Sayyad ini.
Kemudian dari Nafi radhiyallahu anhu, dia mengatakan Ibnu Umar pernah bertemu, suatu saat Ibnu Umar itu bertemu Ibnu Sayyad di satu jalan di kota Madinah. Kemudian ia mengucapkan kata-kata yang menjadikannya marah. Jadi Umar ini mengatakan kepada Ibnu Sayyad, kemudian Ibnu Sayyad marah dengan perkataan Umar tadi. Kemudian naik pitam hingga membuat keributan di jalan. Lantas Ibnu Umar datang kepada Hafsah, Ummahatul Mukminin, ya, radhiyallahu anha. Sedang beria itu telah sampai pula kepada dia beritanya bahwa Umar ini membuat keributan dengan Ibnu Sayyad tadi, Ibnu Umar. Kemudian Hafsah ini mengatakan kepada Ibnu Umar, mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepadamu, wahai Ibnu Umar. Apakah yang kau harapkan dari Ibnu Sayyad? Tidaklah kau mengetahui bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Dajjal itu keluar dari kemarahannya yang dibencinya. Jadi Ibnu Sayyad itu keluar dalam rangka melampiaskan kemarahannya. Seperti tadi itu. Jadi kaum muslimin ketika seperti Abu Sa'id Al-Khudri tadi kan. Abu Sa'id Al-Khudri melihat Ibnu Sayyad gak nyaman. Antum kalau dibegitukan sama masyarakat juga Kak, bahasanya apa itu? Hukuman sosial ya. Iya. Dihukum sosial oleh masyarakat, nggak ditemui, nggak mau dihampiri, disalam nggak dijawab. Ya. Itu kan juga membuat kalau itu nggak bukan atas nama Islam ya marah gitu. Demikian yang terjadi pada Ibnu Sayyad itu. Bahkan dikatakan oleh para ulama, keadaan seperti ini sudah disebutkan sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi keadaan tentang Ibnu Sayyad ini kan kabarnya, keadaan tentang Dajjal ini kan dikhabarkan sejak Nabi Nuh alaihissalam. Jadi setiap Nabi sejak Nabi Nuh mengisahkan tentang Dajjal, keburukannya Dajjal, sifat Dajjal. Jadi Dajjalnya itu bahasanya mendem kemarahan. Sampai puncaknya nanti keluar itu. Alhamdulillah. Suatu ketika kemudian Ibnu Umar lagi, hadisnya Ibnu Umar, dia ketemu kedua kalinya kepada Ibnu Sayyad di satu jalan di Madinah. Pada pertemuan yang kedua ini, dia terjadi dialog dengan Ibnu Sayyad. Wah Ibnu Sayyad, ketemuan kedua Ibnu Sayyad ini matanya sudah nyembul. Kalau sebelumnya belum. Ketemuan dua Ibnu Sayyad ini matanya sudah keluar. Kemudian dia mengatakan, apa yang menyebabkan matamu seperti itu Ibnu Sayyad? Dia mengatakan, sejak kapan matamu bengkak seperti itu wahai Ibnu Sayyad? Sebagaimana yang aku lihat. Kata Ibnu Sayyad apa? Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Kemudian Umar mengatakan kepadanya, bagaimana mungkin mata yang ada di kepalamu kamu nggak tahu kejadiannya kayak apa gitu. Kemudian langsung itu Ibnu Sayyad itu langsung apa bahasanya ya? Menderum seperti suara keledai. Gitu orang marah gitu. Tapi ketika dia menderum itu mengeluarkan nafas. Mengeluarkan angin nafasnya itu. Dan itu memenuhi jalannya di kota Madinah. Anginnya tadi. Ini salah satu fenomena yang ganjil yang ditampakkan oleh Ibnu Sayyad pada saat itu. Fenomena pertama ganjilan pertama. Kemudian Ibnu Sayyad menjawab perkataannya Ibnu Umar tadi. Bagaimana kamu nggak tahu? Kata Ibnu Sayyad kepada Umar, kamu pun bisa tidak mengetahui apa yang terjadi dengan tongkatmu. Tiba-tiba Ibnu Sayyad Umar itu kehilangan ingatan ya, di dalam hadis ini kehilangan ingatannya, tongkat itu sudah patah. Ketika dia ingatannya kembali, tongkatnya dia itu yang dibawa oleh Ibnu Umar tadi sudah patah. Dan sahabat semua di kota Madinah, sahabat di jalanan itu melihat bahwa Ibnu Umar itu memukul Ibnu Sayyad.
Tapi Ibnu Umar nggak mengakui, wallahi saya nggak mukul. Nggak sadar. Ini fenomena kedua. Jadi Ibnu Sayyad saja masih remaja, itu mulai tumbuh itu sudah bisa mempengaruhi bahasanya menghipnotis. Jadi Umar nggak sadar Ibnu Umar itu kalau tiba-tiba tongkatnya itu dibuat mukul Ibnu Sayyad aja. Umar yang sampai dia ditanya oleh Ummahatul Mukminin Hafsah, wallahi saya nggak tahu. Tapi semua melihat kalau saya mukul Ibnu Sayyad dengan tongkat saya dan tongkat saya patah. Kata Ibnu Sayyad, jika Allah menghendaki, Allah akan menciptakan hal yang sama dengan tongkatmu. Tiba-tiba tongkatnya itu dimukul kepada Ibnu Sayyad. Maksudnya Umar nggak tahu, sebagaimana saya juga nggak tahu, mata saya nyembul begitu. Artinya bahwa Ibnu Sayyad di sini mengatakan, saya tidak menguasai diri saya sendiri. Sebagaimana kamu sesaat tadi tidak bisa menguasai dirimu. Artinya apa? Sama-sama dihipnotis begitu. Ada kondisi syaitonia yang mengikat mereka berdua tadi. Bisa menyihir. Ikhwan rahimakumullah. Kemudian selanjutnya Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, langsung aja biar cepat, bahwa dia mengatakan bahwa dalam Fathul Bari bahwasanya Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam kitabnya Tarikhul Asbahan, beliau menyatakan yang menguatkan bahwa Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal, dan Ibnu Sayyad belum meninggal di Madinah, tidak meninggal di Madinah. Ketika penaklukan Isfahan, ketika zamannya Umar bin Khattab, itu Umar bin Khattab mengirimkan pasukan untuk penaklukan Iran, Isfahan. Saat itu alhamdulillah kaum muslimin berhasil menaklukkan Isfahan. Dari jalur ini yang diriwayatkan oleh Subail bin Urza dari Hasan bin Abdurrahman dari ayahnya, beliau berkatakan, ketika kami menaklukkan Isfahan, jarak antara markas kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi hanya 1 farsa, dekat tidak sampai 1 kilo farsanya. Kami mendatanginya dan mencari persediaan makanan, mendatangi kampung Yahudi tadi untuk mencari makanan pasukan kaum muslimin. Suatu hari saya mendatanginya dan saya melihat orang-orang Yahudi itu lagi memeluk rebana dan memainkan rebananya. Lalu saya bertanya kepada teman saya dari kalangan mereka, dari orang Yahudi. Ia menjawab, raja kami yang dengannya kami akan meraih kemenangan atas orang-orang Arab akan memasuki kota ini, kota Isfahan, Iran. Saya pun kemudian bermalam di atas rumahnya. Kemudian ketika setelah sholat subuh itu, ketika matahari mulai terbit, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari barak orang-orang Yahudi itu. Kemudian saya melihatnya, ternyata ada seorang laki-laki yang memakai pakaian yang berhias tumbuh-tumbuhan yang baunya wangi, sedangkan orang-orang Yahudi menabuh genderang-genderang mereka, rebana-rebana mereka. Ternyata itu, saya lihat ini, ternyata itu adalah Ibnu Sayyad. Lalu ia masuk ke dalam kota Isfahan dan tidak kembali lagi, tidak kelihatan lagi saat itu. Ikhwan rahimakumullah. Jadi orang Yahudi itu sudah nunggu. Isfahan ini kota Iran. Rasulullah SAW itu sudah menyebutkan di zaman Rasulullah hidup, nanti Dajjal itu akan keluar dari kota Isfahan. Orang-orang Yahudi yang memang karakternya memang dia bagian dari kelompoknya Dajjal sudah nunggu di sana. Sudah nunggu di mana? Isfahan. Nunggu. Sebagaimana dia menunggu kehadiran Rasulullah SAW di kota Madinah. Jadi gak mau ke Mekah, orang Yahudi itu pinter, gak mau ribut, jadi sing seneng. Dia tahu Rasulullah kan hidupnya pertama muncul di kota Mekah, tapi dia tahu kalau Rasulullah di kota Mekah lagi sulit, kan lagi tertindas kan di kota Mekah. Kemudian ketika nanti di Madinah dia menang, dia tuh menangnya orang Yahudi, nunggunya di Madinah.
Sama, ketika dia mendengar Rasulullah SAW mengatakan bahwa Dajjal akan muncul dari kota Isfahan, karena apa? Karena kebenciannya kepada Islam, orang Yahudi itu, karena kebenciannya karena Rasulullah bukan daripada bangsa Yahudi, maka dia sekaligus menjadi bagian yang bertolak belakang dengan Islam. Fitnahnya apa? Yang paling besar, ya Dajjal. Maka dia pun menyatakan dirinya bagian dari Dajjal. Gak kurang-kurang Yahudi itu. Gak munafik orang Yahudi itu. Mau jadi kafir tenanan gitu loh. Iya, kan gitu ya. Kok kita kan enggak ya? Mau muslim ya gak tenanan, ya kafir gak tenanan gitu. Orang Yahudi jelas posisinya, memposisikan dirinya. Islam yang gak bela Islam. Kan begitu kita ini. Orang Yahudi jelas posisikan dirinya, dia membela Dajjal. Langsung dia turun, nunggu di posisinya nanti keluarnya Dajjal di Isfahan. Dari Rasulullah dia mendengarnya, dia tunggu di situ. Baru ketika penaklukan Isfahan oleh Umar bin Khattab berapa puluh tahun dari ketika Rasulullah wafat. Muncul Ibnu Sayyad di kota Isfahan ini. Subhanallah. Ditunggu muncul. Karena apa? Karena ya kalau Rasulullah nggak dusta. Cilakanya kita nggak yakin. Paham? Kalau Al-Mahdi akan muncul di bumi mana? Khurasan. Kan awak yakin antum? Ya kan? Tidak menunggu sebagaimana orang-orang Yahudi menunggu Dajjal. Sehingga selalu meletakkan pada posisi kalah. Kalau kita meletakkan pada posisi kalah, mesti kita akan apa? Kalah terus. Underdog, ya kan ya? Kalau bal-balan itu kan underdog ya. Sudah bahasanya kan sudah motivasinya sudah hilang, mesti kalah terus itu. Posisinya di situ aja dia, nggak akan pernah bisa maju. Kalau kita yakin menang, mesti kita akan dikasih jalan kemenangan. Yakin kita dapat kemuliaan, mesti kan diberikan jalan kemuliaan. Tapi celakanya kaum muslimin hari ini tuh minder. Jadi gak menang-menang. Mau cari pemimpin aja nyewo kok. Kan begitu. Cari pemimpin saja kita masih nyewo bahasanya, ngebon, bahasa orang Surabaya kan ngebon. Dari orang-orang yang bukan dari golongan kaum padahal ulil amri minkum itu kan minkumnya kaum muslimin, orang-orang beriman sendiri, yang ahlul shalah, ahlul ruku. Sehingga kalau kebon ya salah terus, kalah terus. Wes salah ya kalah. Iya, ruginya dunia dan akhirat. Salah itu rugi dunia, salah itu rugi akhirat, kalah itu rugi dunia. Itu. Alhamdulillah. Kemudian dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi dan Asma'us Sahabah bahwa Abdullah bin Sayyad itu adalah Ibn Sa'id. Ayahnya adalah seorang Yahudi yang dilahirkan dalam keadaan buta sebelah matanya dan dalam keadaan berkhitan. Dia dikatakan orang sebagai Dajjal lalu masuk Islam dan dia seorang tabi'innya Dajjal. Pada waktu kemunculannya di akhir zaman. Tapi ada persoalan di sini. Ibnu Hajar mengatakan dia adalah Abdullah bin Sayyad al-Ansari al-Ayyubi al-Madani. Secara garis besar beliau mengatakan tidak ada artinya sedikit pun kita menyebutkan bahwa Ibnu Sayyad dalam kelompok sahabat. Karena apa? Karena kalau dia itu Dajjal maka dia akan mati kafir dan tidak mungkin sahabat itu mati kafir. Kan syarat sahabat itu mukmin, mati dalam keadaan beriman. Jadi bahasanya sederhananya itu nanti aja setelah ini. Kemudian ada fenomena juga tentang Dajjal di zaman Rasulullah SAW. Yang ini riwayat hadis ini bahasanya orang ahli hadis katanya hadis ahad, tetapi sebenarnya bukan hadis ahad. Ada orang sebagian kaum muslimin menolak hadis ini
Dikatakan hadis ini hadis ahad, tetapi ternyata bukan hadis ahad. Hadis beberapa riwayat, dari beberapa riwayat. Disampaikan dalam Sahih Muslim. Hadis ini terkenal dengan hadis al-jasasah. Dalam Sahih Muslim terkenal dengan hadis al-jasasah. Ini sosok dajjal dohir yang tampak dan mengaku bahwa dia dajjal. Dari hadis ini. Suatu ketika, dari saya ringkas saja ya, karena ada cerita panjang ceritanya seorang, saya ringkas. Suatu ketika, hadis ini diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais, dia mengatakan, suatu ketika Rasulullah manggil muadzin ya, untuk azan sholat. Kemudian setelah sholat, Rasulullah naik mimbar untuk memberitahu bahwa hari ini saya ingin mengabarkan kepada kalian bukan kabar buruk, bukan kabar yang menyenangkan. Saya ingin mengabarkan kepada kalian tentang sahabat kalian, namanya Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini seorang Nasrani dulunya, kemudian masuk Islam. Ketika dia waktu Nasrani dulu, dia ini pelaut, bersama rombongannya dari Palestina, dia naik kapal berjalan, kemudian dia ambang-ambingkan oleh ombak. Ada badai, diombang-ambingkan ombak, itu jalan perjalanan kapal itu kira-kira sebulan, 30 hari. Kemudian diombang-ambingkan oleh ombak, terdampar satu pulau terpencil di tengah lautan. Kemudian dia turun. Waktu sudah huruf, sudah waktu maghrib, dia berdiam dulu di kapalnya. Kemudian setelah sudah mulai terang, dia turun ke pulau untuk mencari makanan, air dan sebagainya. Ketika dia turun di pulau itu dengan teman-temannya, dengan Bani Juzam dan Lakhom, itu ketemu sosok yang kayak mungkin bahasa kita mungkin genderuwo, mungkin bahasa begitulah. Jadi makhluk yang berbulu lebat, tubuh rambut semua di badannya ya. Ya ini namanya al-jasasa. Yang kita tidak bisa membedakan mana depan mana belakang. Tapi dia ngomong dengan bahasa manusia, mengatakan kepada Tamim Ad-Dari ini, kamu gak usah urusan dengan saya, jangan khawatir dengan urusan saya, melihat kondisi saya yang begini. Itu ada orang yang lagi menunggu kalian, menunggu kabar dari kalian. Di sebelah, maksudnya di tempat yang ada satu bangunan di dalam pulau itu, di tengah pulau itu. Kemudian karena mereka itu pada khawatir ini syaiton, ya, langsung aja segera untuk mendatangi apa yang disampaikan oleh al-jasasah, makhluk tadi. Dia sampai ke satu tempat tadi, ya. Tiba-tiba ada bangunan, kemudian masuk di tengah-tengah bangunan itu betul ada pilar dua besar, ya. Di situ ada manusia yang dirantai. Kata Tamim Ad-Dari, saya melihat tidak ada manusia yang paling besar dan paling kuat kecuali orang ini. Menunjukkan kenapa? Karena kuatnya itu. Karena rantainya yang banyak. Kalau rantainya satu mungkin orangnya kan berarti kan lemas ya. Ini rantainya saja itu banyak dan kuat sekali. Aqwatul asyaddu sangat kuat rantainya itu. Bahkan di cerita itu dikatakan 70 rantai untuk mengikat Dajjal di pulau ini. Kemudian terjadilah dialog antara orang tadi itu. Saya ingin tampilkan dialognya ini. Nah ini. Kemudian laki-laki yang terikat tadi itu berkata, beritakanlah kepadaku tentang pohon-pohon kurma yang ada di daerah Baisan. Jadi tentang kondisi pohon kurma yang ada di daerah Baisan. Baisan itu di daerah Yordan dan Palestina situ, perbatasan Palestina Yordan. Kemudian dia bertanya, kami berkata, apa yang ingin kamu ketahui tentangnya? Jadi si orang laki-laki yang dirantai tadi tanya sama Tamim Ad-Dari tentang kondisi Baisan, kurma di Baisan. Kemudian Tamim Ad-Dari tanya, apa yang kamu ingin tahu dari kurma Baisan? Saya menanyakan apa kurma-kurma di Baisan itu masih berbuah. Kayak mengatakan ya. Kemudian dia menjawab orang tadi itu. Adapun pohon-pohon kurma itu nanti sebentar lagi hampir saja tidak akan berbuah lagi. Dan hari ini kurma Baisan itu sudah nggak berbuah.
Pertama, emang daerah perang kan. Jadi waktu itu awalnya daerah perang. Orang-orang Zionis itu, Israel itu memang suka melemparkan ya perang-perangan lah. Merusak wilayah itu. Kemudian saya melihat sejarahnya tahun 2015 itu daerah Baisan itu kena wabah yang terkena pada pohon kurma. Ada semacam kumbang gitu. Kumbang ini masuknya hinggapnya itu masuk ke dalam pohon. Jadi tahu-tahu pohon itu ambruk gitu aja lah, rusak. Dan ini sekarang hampir semuanya sudah rusak. Boleh dikatakan hampir sudah tidak menghasilkan panen kurma Baisan sekarang kondisinya. Kemudian yang kedua dia bertanya lagi. Kemudian beritakanlah kepadaku tentang Danau Tobaria atau bahasa umumnya Tiberias atau ada nama lainnya Galilea. Mereka berkata, apa yang kamu ingin ketahui tentang danau tersebut? Apakah ia tetap berair? Ya, masih banyak airnya. Zaman Rasulullah masih hidup. Maka kata Dajjal, kata orang laki-laki, nanti air itu akan habis. Saya baca di jurnal-jurnal yang beredar, itu tahun 2014 sampai 2021, ya sudah turun 16 meter. Susutnya itu sudah 16 meter. Kemudian jurnal 2001 itu menjelaskan hampir-hampir sekarangnya tiap hari turun 1 cm. Terus susut. Sekarang ini di tengah danau itu sudah ada pulau. Karena sudah susut banyak. Kondisinya sekarang seperti itu. Artinya memang kondisi itu akan terus begitu. Wallahu a'lam sampai kapan puncaknya. Bahkan Syekh bin Baz rahimahullah dia mengatakan ketika dia mendengar jurnal itu disampaikan oleh muridnya kepada beliau, dia mengatakan sungguh kita ini hidup di zaman kemunculan Dajjal. Jadi memang signifikan sekali penurunannya drastis. Kalau antum melihat di foto-foto itu tentang Danau Tiberias itu memang jarak pantainya itu kan memang luas ya, 200 kilo berkilo-kilo luasnya itu. Jadi susutnya itu sampai garis pantainya yang dulu tahun 2014 sampai sekarang itu bisa hampir sekilo sudah masuknya. Jadi susut begini. Kemudian yang ketiga ditanyakan oleh laki-laki itu kepada Pak Tamim Ad-Dari, beritakanlah kepadaku tentang mata air Zugar. Ini sama juga daerah Palestina, perbatasan Palestina dengan Syria, ya. Ya kaitannya dengan Danau Tiberias, karena sumbernya dari situ. Ya kalau air Danau Tiberiasnya kering, otomatis mata airnya juga akan kering. Mereka menjawab, apa yang kamu inginkan tentangnya? Nanti apakah di sana masih ada air yang keluar dan penduduk di sana masih bertani dan menggunakan air itu? Ya, kata dia. Nanti air itu akan ini kaitannya juga dengan Sungai Furat. Jadi Sungai Furat, Efrat itu masuk ke Danau Tiberias. Karena kaitannya, waktu saya jelaskan tentang Fitnatul Duhaima, itu kan nanti Sungai Furat akan kering dan menampakkan gunung emas itu kan. Lah kalau Sungai Efratnya kering, otomatis debit air Sungai Tiberias juga menyusut, gitu. Jadi ada kaitannya semua itu. Sungai Efrat, Danau Tiberias, air mata Zugar, dan kurma Baisan, satu kaitan. Kemudian dia tanya pertanyaan keempat. Beritakanlah kepadaku tentang Nabi yang ummi, Muhammad SAW. Apakah yang sudah diperbuatnya? Mereka berkata, dia telah keluar dari Mekah menuju Madinah. Karena sudah waktu hijrah. Lalu ia bertanya, apakah ia diperangi oleh orang-orang Arab? Kami menjawab, iya. Ia bertanya lagi, apa yang dilakukan orang Arab terhadap mereka? Maka kami beritahukan kepadanya bahwa Nabi itu telah menundukkan orang-orang Arab bersama dengannya dan menaatinya. Lalu Dajjal tadi mengatakan, apakah itu semua telah terjadi? Kami menjawab, ya. Langsung ia berkata, sesungguhnya adalah lebih baik bagi mereka untuk mentaatinya
Dajjal ini ngomong sama Tamim Ad-Dari, sesungguhnya lebih baik bagi mereka untuk mentaatinya, dan sungguh aku akan mengatakan kepada kalian tentang diriku, aku adalah Al-Masihud Dajjal, dan sesungguhnya aku hampir saja diizinkan Allah untuk keluar. Jadi kalau tanda-tanda itu 4 itu sudah muncul, maka aku telah hampir-hampir saya diizinkan Allah untuk keluar. Maka aku akan keluar berjalan menuju ke muka bumi semuanya, dan tidak ada satu kampung atau negeri pun yang tidak aku masuki dalam waktu 40 hari, kecuali Mekah dan Madinah, Mekah dan Thaibah. Kedua negeri itu terlarang bagiku, karena setiap kali aku ingin memasuki salah satu negeri itu, maka aku dihadang oleh para malaikat yang di tangannya terhunus pedang yang berkilau dan sangat tajam untuk menghambatku dari kedua negeri tersebut. Dan setiap celah-celah menuju kota itu, karena Mekah Madinah kan ada gunung-gunung itu. Nah, setiap celah-celah dari gunung-gunung yang menuju kota Mekah dan Madinah itu mesti ada malaikat yang menjaga. Jadi Dajjal ditakdirkan Allah tidak bisa masuki dua negeri, Makkah dan Madinah, karena jaga malaikat. Kemudian Rasulullah SAW mendengar cerita tadi dari Tamim Ad-Dari tadi. Rasulullah menghentakkan tokatnya di atas mimbar. Inilah Thaibah, inilah Thaibah, inilah Thaibah. Ya, ini yang maksud adalah kota Madinah. Dajjal mengatakan Mekah dan Thaibah. Thaibah kan tidak lazim digunakan oleh penduduk Madinah, tapi Rasulullah mentakkid inilah Thaibah, inilah Thaibah, inilah Thaibah. Madinah itu maksudnya. Bukankah aku sudah menyampaikan kepada kalian tentang hal itu? Orang-orang atau para sahabat menjawab, benar. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Tamim Ad-Dari, karena ia bersesuaian dengan apa-apa yang pernah aku sampaikan kepada kalian tentang Madinah dan Mekah. Bukankah tempat Dajjal itu terletak di Laut Syam atau di Laut Yaman, di mana Rasulullah SAW mengisyaratkan tangannya ke arah timur. Kemudian Rasulullah mengisyaratkan tangannya ke arah timur, tempatnya Dajjal tadi, di arah timur. Dari kota Madinah, karena waktu itu kan dia posisinya di kota Madinah, di arah timur dari kota Madinah. Kemudian riwayat yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, diriwayatkan oleh Abu Sya'bi, dia ada tambahan hadits thayyibah wa dzalika Dajjal. Rasul mengatakan ini adalah Thaibah dan laki-laki itu adalah Dajjal. Jadi ini satu hadis ini menunjukkan sahabat Tamim Ad-Dari pernah menjumpai Dajjal secara langsung dalam bentuk yang semestinya. Posisinya besar, tua, besar, kuat, begitu. Di satu pulau yang tersembunyi, tidak tahu di mana. Dan Tamim Ad-Dari kok selalu menunjukkan lagi nggak tahu itu. Karena terhijab atas manusia. Wallahu a'lam bishawab. Dari hadis Ibnu Sayyad yang sudah saya jelaskan di awal, panjang banyak tadi. Kemudian ada hadis tadi, fenomena tentang hadis Tamim Ad-Dari tadi. Itu seakan-akan Ibnu Sayyad dengan hadis Tamim Ad-Dari berbeda kan begitu. Yang satu ini hulam, tumbuh dari muda kemudian sampai tua dan mati, ya kan? Ataupun hilang di kota Isfahan tadi. Yang satu ini dalam keadaan terantai, di tua, kuat, besar di kota, di satu pulau yang tersembunyi di tengah lautan, di Laut Yaman. Seberang Laut Yaman itu kalau di Laut Hindia, ini Yaman ya. Ini kemudian Laut Hindia kan ini sini benua India ini. Di sini itu banyak pulau-pulau kecil-kecil, banyak. Nggak tahu di mana ya. Tapi pangkalan Amerika terbesar di Asia Pasifik di Laut Hindia di situ. Diego Garcia ya. Yahudi itu ya Allah alam. Pikirannya nggak tahu saya gimana. Jadi ada kontradiksi antara dua hadis tadi. Ada dua riwayat Ibnu Sayyad dan riwayat Tamim Ad-Dari tentang Dajjal. Maka para ahli hadis pun untuk menyelesaikan kontradiksi ini harus mengambil dua cara. Yang pertama thariqatul tarjih, yang kedua adalah thariqatul jam'i, mengumpulkan atau melemahkan salah satu di antara keduanya. Imam Bukhari radhiyallahu anha rahimahullah
mengambil thariqatu tarji, melemahkan hadis Tamim Ad-Dari, sehingga dia tidak meriwayatkannya, dilemahkan dan tidak diriwayatkan, dan tidak ada hadis Tamim Ad-Dari tentang di Sahih Bukhari. Tetapi Sahih Muslim mengangkat kisah Tamim Ad-Dari, itu mengambil thariqatu tarji. Adapun sebagian ulama juga mengambil thariqatu jam'i, mengumpulkan dua riwayat ini supaya tidak kontradiksi, dicari jalan keluarnya. Sebagaimana kata Ibnu Hajar radhiyallahu rahimahullah, beliau mengatakan, jika tidak membatalkan anggapan bahwa Ibnu Sayyad adalah dajjal, maka penyatuan hadis yang isinya bertentangan sangatlah sulit dipahami. Bagaimana mungkin kita bisa katakan ada kesesuaian atau kecocokan jika seorang manusia pada saat kehidupan Nabi menjelang dewasa atau anak-anak sedang saat bahkan Nabi berjumpa dengannya dan menanyainya, tiba-tiba saja berubah menjadi manusia dewasa dan tua yang terpenjara di sebuah pulau di antara lautan Yaman. Jadi kalau mau diambil itu kan suatu kontradiksi yang nggak mungkin dikumpulkan, itu bahasanya begitu, seakan-akan begitu. Namun setelah Ibnu Hajar ini membaca Tarikhul Asbahan tadi, yang waktu tadi bahwa yang paling mungkin disatukan di antara kandungan hadis Tamim Ad-Dari dan anggapan bahwa Ibnu Sayyad adalah dajjal, sosok laki-laki yang disaksikan oleh Tamim Ad-Dari dalam keadaan terikat adalah dajjal yang sebenarnya. Saja semuanya. Adapun Ibnu Sayyad itu adalah syaitan yang sedang menampakkan diri dalam wujud dajjal pada saat itu, sampai dia terlihat di kota Asbahan. Kemudian bersembunyi dengan penduduknya, dengan pendukungnya, sampai nanti datang waktu yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala atas kemunculan dajjal dari kota itu. Karena banyaknya ketidakjelasan perkara dalam hal ini, maka Al-Bukhari menempuh jalan tarjih, memilih yang lebih kuat dengan memarjuhkan hadis Tamim Ad-Dari. Tetapi Sahih Muslim menguatkan. Jadi di sini ada perbedaan alul hadis dalam menyikapi fitnah dajjal. Ceritanya saja sudah membuat jangan itu. Alhamdulillah. Allah sholli ala Muhammad. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan tentang fenomena ini bahwa Ibnu Sayyad bukanlah dajjal yang keluar di akhir zaman dengan hadis Fatimah bin Qais. Jadi kalau Ibnu Katsir mengatakan sama dengan pendapatnya Imam Bukhari, dia memarjuhkan Ibnu Sayyad. Kebalikannya dengan Ibnu Bukhari ya. Kalau Ibnu Bukhari menguatkan Ibnu Sayyad, kalau Ibnu Katsir menguatkan Tamim Ad-Dari, hadis Sahih Muslim. Kemudian Ibnu Taimiyah, ini saya ingin mengumpulkan pendapat saja, karena tak mungkin saya akan mengambil pendapat, ngikut saja pendapat ini, kan begitu. Tinggal mana yang menurut kita lebih kuat kan gitu kan. Ibnu Taimiyah menyebutkan, sungguh perkara Ibnu Sayyad ini adalah perkara yang sangat membingungkan atas sebagian sahabat, sehingga menyatakannya sebagai dajjal. Dan Nabi SAW berdiam diri atasnya hingga jelas baginya bahwa Ibnu Sayyad bukan dajjal. Dan sungguhnya dia termasuk dukun yang memiliki perilaku syaitonia. Jadi pendapat Ibnu Taimiyah justru kebalikan. Jadi Ibnu Sayyad itu bukan dajjal, dengan perilaku, dengan menisbatkan bahwa Nabi mendiamkannya gitu. Justru itu adalah bagian dari dukun-dukun yang mempunyai perilaku syaitonia. Ini Ibnu Taimiyah. Artinya dia menguatkan bahwa tentang hadis Tamim Ad-Dari. Kemudian ada lagi pendapat yang disampaikan oleh Katsir bin Murrah. Dia mengatakan melihat fenomena dajjal yang tidak bisa dengan fenomena manusia biasa, tidak bisa dilihat dengan fenomena manusia biasa, maka dalam melihatnya atau menilainya karena nuansanya saitonia begitu, yang senantiasa menyelubunginya, maka ad-dajjal laisa huwa insanan. Dajjal itu bukan manusia biasa. Wa innama huwa syaitan mausikun bi sab'ina khalqa fi ba'di jazairil Yaman. Sungguhnya dia adalah syaitan dari salah satu syaitan yang ada di sekian banyak pulau di Laut Yaman. Dan dia terbelenggu dengan
70 rantai. La ya'lamu min awsaqihi Sulaiman nabiyya aw ghairihi. Dan tidak diketahui siapa yang merantainya. Memang tidak ada riwayat yang merantai siapa kan? Kasus bagaimana sebabnya dia dirantai enggak ada. Enggak ada cerita yang menjelaskan bahwa kenapa kok Dajjal itu dirantai, enggak ada. Tapi tiba-tiba tahunya dirantai. Apakah kata beliau ini Kasir bin Murrah ini salah satu tabi'in, dia mengatakan apakah boleh jadi yang mengikatnya adalah Nabi Sulaiman atau lainnya, enggak tahu, wallahu alam. Jadi melihat Dajjal itu tidak bisa melihatnya sebagai manusia biasa. Tapi melihatnya kita itu memang ada nuansa syaitoniahnya. Ya, kalau manusia biasa nggak mungkin bisa berjalan menyelubungi bumi selama 40 hari ya, gitu. Seluruh kota akan dimasukinya 40 hari muskil. Tapi memang karena ada nuansa syaitonia tadi. Kemudian pendapat Imam Qurtubi bahwa Abdullah bin mengatakan bahwa Ibnu Sayyid adalah Dajjal dengan dalil-dalil yang terdahulu dan tidak ada masalah sesaat menjadi sosok yang berada jauh di kepulauan dan sesaat lagi ada di kota Madinah. Karena namanya Dajjal, jin itu bisa pindah-pindah ke tempat mana saja yang dimaui dalam waktu yang bersamaan, waktu dekat. Kalau ada ilmunya, ada ilmu apa itu? Apa itu? Poncorupo apa? Itu kan pakai ilmu jin itu. Orang bisa hadir di dua majelis bersamaan, itu kan ilmunya jin itu. Ada itu ilmunya kan itu kan. Orang di sini banyak kan punya ilmu itu. Kan sering pernah dengar gak itu ilmu? Bisa hadir di dua tempat sekaligus. Orang gini orang biasa saja bisa, apalagi dah. Setannya setan. Kemudian pendapat Imam Syaukani. Orang-orang yang berbeda pendapat tentang Ibnu Sayyad dengan perbedaan tajam dan urusannya yang sulit dipastikan sehingga dikatakan tentangnya semua perkataan. Jadi banyak juga ulama hanya ketika menjelaskan tentang masalah fenomena Dajjal ini hanya menyampaikan riwayat saja. Paham maksudnya? Tidak mengambil kesimpulan. Karena memang sulit untuk ditemukan, hanya pokoknya ada hadisnya yang disampaikan saja. Urusan pendapatnya terserah. Yang mana yang antum kuatkan terserah gitu. Sampai seperti itu banyak ulama juga. Tetapi yang nampak dari hadis tersebut bahwa Nabi SAW masih ragu-ragu terhadap fenomena Dajjal. Ibnu Sayyid apakah dia Dajjal atau bukan? Tentang keraguan Nabi SAW ini dijawab dari berbagai sisi. Artinya Ibnu Syaukani mengatakan sebenarnya Nabi nggak ragu bahwa Ibnu Sayyid itu adalah Dajjal. Pertama memang ragu-ragu karena belum ada keyakinan, belum ada wahyu, makanya dia masih menyelidik dan mengatakan Umar jangan kau bunuh kan gitu kan. Tetapi ketika Nabi sudah merasa yakin, maka sumpah Umar tidak dibatalkan. Bahkan sumpahnya Hafsah, sumpahnya Jabir, sumpahnya sahabat-sahabat zaman itu tidak dibatalkan oleh Nabi setelah Nabi tentang yakin bahwa Ibnu Sayyid adalah Dajjal. Itu pendapatnya Imam Asy-Syaukani. Kemudian ada lagi riwayat dari Abi Salama kepada Jabir. Ya, Abi Salama ini tanya kepada Jabir, sungguh dalam hadis Tamim ini ada sesuatu yang telah engkau hafalkan. Jadi yang jadi aneh di sini, hadis Tamim Ad-Dari tadi itu yang meriwayatkan Jabir, yang menyatakan bahwa Ibnu Sayyid itu adalah Dajjal. Padahal ini kan suatu kontradiksi gitu. Artinya Jabir sendiri setelah meriwayatkan hadis Tamim Ad-Dari, dia tidak merubah pendapatnya bahwa Ibnu Sayyid adalah Dajjal. Dia berkata Jabir telah bersumpah bahwasanya Dajjal itu adalah Ibnu Sayyid. Aku berkata kepada dia meskipun dia telah mati, dia mengatakan meskipun dia telah mati. Jadi Abi Salamah ini tanya kepada Jabir, ya Jabir, bukankah Ibnu Sayyid sudah mati? Kamu yakin tetap dia masih Dajjal? Ya, meskipun dia mati Dajjal. Meskipun dia telah masuk Islam, iya, meskipun dia telah masuk Islam, dia adalah Dajjal. Meskipun dia telah masuk kota Madinah, iya, meskipun dia telah masuk kota Madinah, dia Dajjal. Hadis rawahu Imam Abu Dawud.
Artinya Jabir yang meriwayatkan hadis Tamim Ad-Dari pun menyatakan tidak merubah pendapatnya bahwa Ibnu Sayyad adalah dajjal. Sebab tapi tadi itu dia sebagaimana pendapatnya Imam Qurtubi tadi, karena suasananya Syaitonia, bisa jadi dia di awal jadi seorang sosok pemuda, di pulau menjadi sosok yang tua, ya. Bahkan nanti ketika muncul di akhir zaman, sosoknya sabun, seorang pemuda yang umur 30-an itu sabun, 20-30-an itu, pemuda yang lagi tegas-tegasnya gitu. Hadisnya sabun, pemuda berambut keriting gitu. Hadis yang kemarin saya jelaskan tentang ciri-ciri dajjal itu. Jadi memang perubahan ini memang sifatnya syaitonia, namanya setan. Setan bisa jadi ular, bisa jadi apa? Wanita klemis, bisa jadi rambut gondrong, ya kan? Gendruwo dan sebagainya. Bisa malerupo. Bahasanya begitu, kata Imam Qurtubi begitu. Jadi karena fenomena itu sangat mungkin bagi dajjal untuk merubah bentuk fisik. Jadi memang nggak bisa kita menggambarkan dajjal itu dengan suasana manusiawi, nggak bisa. Memang sosoknya seton, sehingga dia bisa berjalan 40 hari, bisa ke sana. Bahkan punya kemampuan untuk sihir kan begitu kan, hipnotis kan begitu. Bahkan nanti gampang kalau dia mau nyihir itu gampang itu, cuma hentakan 3 kali, drok. Ilmu sihir itu. Ya. Jadi orang-orang munafik nanti itu tersihir semuanya oleh dajjal itu. Orang-orang ada nifak di dalam kalbunya. Kan dajjal kan enggak bisa masuk kota Madinah. Iya kan? Terus bagaimana caranya orang munafik supaya dia ikut dajjal? Gampang, dipanggil saja. Dipanggilnya dengan apa? Dengan menghentakkan kakinya 3 kali. Dek. Di luar kota Madinah, orang munafik dari kota Madinah keluar. Baik laki-laki maupun perempuan keluar dari kota Madinah menuju subhanallah ya. Jadi memang suasananya jangan gambarkan antum suasana yang yang manusiawi, insaniah. Enggak. Karena memang suasananya syaitonia, suasananya juga di luar horikul adat lah begitulah. Ya, kesimpulan terakhir ya untuk menutup majelis ini bahwa penjelasan Nabi SAW tentang kelahiran Dajjal dengan sejumlah ciri khas dan sifat kedua orang tuanya adalah hakikat. Yang dimaksud dengan Dajjal adalah Ibnu Sayyad, dan itu sebenarnya kemunculan pertama bagi Dajjal di zaman Rasulullah SAW. Kemudian sikap diam Nabi Muhammad SAW pada awal kemunculan Ibnu Sayyad, kekhawatiran beliau menjelang wafat beliau terhadap Ibnu Sayyad, dan pemilihan akan tanda asap yang dihubungkannya dengan Dajjal Akbar, kan dukhon itu tanda keluarnya Dajjal, sebagai pertanyaan yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW kepada Ibnu Sayyad, sebagai pertanyaan yang beliau gunakan untuk menguji Ibnu Sayyad, untuk menguatkan gagasan secara pasti bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjalul Akbar. Dan itu dijawab dengan benar oleh Ibnu Sayyad kan gitu kan. Indikasi ini menguatkan bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Kemudian sumpah beberapa orang sahabat terdekat Rasulullah SAW dan beberapa orang istrinya atas keyakinan bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal, harus dipahami secara hakiki bahwa itu adalah sumpah yang benar yang dipersaksikan langsung oleh Rasulullah SAW. Hafsah, Jabir, Ibnu Umar, Umar bin Khattab, semua bersumpah nama Allah bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal di hadapan Rasulullah SAW, dan Rasulullah diam. Takrirnya Rasulullah, diamnya Rasulullah dalam satu pernyataan itu adalah kebenaran. Kemudian tadi keteguhan sikap Jabir meskipun perawi hadis Tamim Ad-Dari bahwa tidak membuatnya berubah keyakinannya terhadap Ibnu Sayyad bahwa dia adalah Dajjal. Kemudian meleleh keluarnya salah satu mata Ibnu Sayyad tanpa dia menyadarinya, serta hembusan nafasnya dan beberapa informasi darinya tentang hal gaib menguatkan bahwa dia adalah Dajjal Akbar sekaligus sebagai
pengaruh bahwa awal kemunculannya dan pertanda kemampuannya semakin meningkat, semakin dahsyat. Rasul tanya, apa debunya surga? Nggak ada yang tahu. Siapa yang pernah masuk surga? Siapa yang pernah masuk surga? Di antara makhluk Allah. Iblis, satunya apa? Nabi Adam alaihissalam. Tidak ada asar dari Nabi Adam alaihissalam. Siapa lagi berarti? Iblis. Berarti iblis lah yang meriwayatkan kepada Dajjal. Kalau mau cari sanad itu kan begitu. Sanad ilmunya kan begitu. Iya. Tidak ada yang tahu tentang keadaan surga kecuali wahyu kan begitu. Rasulullah tanya, bagaimana debunya surga? Dia tahu. Debunya putih, lembut, wanginya seperti wangi kesuri. Dia jawab dengan benar. Rasulullah mengatakan, sodakta, benar kamu. Berarti kamu punya informasi dari setan, karena saya belum meriwayatkan kan gitu. Kan begitu kan? Dari iblis. Masya Allah. Ini cara investigasi, ya kan begitu. Menguji kan begitu. Menguji informasi ya. Kemudian ruh Dajjali yang bersifat syaitonia yang menetap di tubuh Ibnu Sayyad sejak kelahirannya, maka dapat diambil hikmah dan tujuan adalah memperoleh informasi dan memahami karakter risalah yang akan dia perdayai dari setiap pemeluknya di akhir zaman nanti. Jadi Ibnu Sayyad muncul di kota Madinah dalam waktu kemunculan Islam itu, menurut Dr. Ahmad Mubayyad ini, penulis Mausu'ah akhir zaman ini, dia mengatakan ini adalah sikap Dajjal untuk memahami karakteristik Islam dan umatnya. Nah, kalian kalau akan memperdayai satu kaum, maka kalian akan memahami dulu kaum itu kebiasaannya apa, gimana apa yang biasa dikerjakan, jam berapa, tidurnya jam berapa, begitu kan begitu. Sama kemunculan Ibnu Sayyad di zaman Nabi Muhammad SAW di waktu mulai mekar di Madinah itu, dia ingin memahami karakter kaum muslim. Setelah dapatkan, dia akan membuat satu makar untuk memperdayai kaum muslimin. Tapi ketahuilah bahwasanya fitnah Dajjal itu meskipun besar tapi tidak membahayakan kaum mukmin. Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Kenapa? Sebagaimana hadis sebelumnya, tidak ada yang lebih membahayakan umatku melebihi fitnah Dajjal. Yang boleh aku takutkan kan daripada fitnahnya apa? Pemimpin-pemimpin yang sesat, dari ulama maupun dari para pemimpin. Karena kalau Dajjal ada tulisannya, orang mukmin pasti lihat. Yang tidak bisa baca, orang mukmin yang buta huruf saja bisa lihat. Kaf, fa, ro, oh Dajjal. Tapi kalau ada orang pakai udeng-udeng itu, udeng-udeng tahu? Apa udeng-udeng ini ya? Surban ya. Terus ngomong qala Allah, qala Rasulullah SAW, kadza wa kadza wa kadza wa kadza. Tapi hakikatnya dalam menyelisih Allah dan Rasulnya, kalian pasti ikut kan? Kalian nggak tahu, iya kan? Kalau kita nggak tahu kan pasti ikut aja, nggak punya ilmunya. Lebih bahaya ini. Ini sosoknya menampilkan sosok keislaman. Ya, seperti sekarang ini kan yang model-modelnya mulai pakai jilbaban, pakai sarung, kan gitu. Ya, ya model-model begitu itu. Pemimpin-pemimpin yang model-model mendajjal kan begitu. Dajjal itu dari kata bahasa Arab menghiasi dirinya, melumuri dirinya supaya tidak tampak hakikat sebenarnya daripada dirinya. Sedangkan yang ditampakkan itu adalah hakikat yang ingin dimaui oleh manusia. Sekarang umat ini karena umat Islam ini mayoritas ya, ingin jadi suara, ya sekarang mendajjal dirinya begitu loh. Dia sedang mendajjal dirinya supaya dipilih oleh kaum muslimin. Itu bahasanya begitu, dajjal itu bahasanya melumuri, menghiasi dirinya untuk supaya tampak sesuai dengan keinginan manusia. Pencitraan bahasa sekarang itu. Jadi istilah pencitraan itu kalau dalam bahasa Arab namanya
pendajalan. Jadi begitu. Tapi untuk kepentingan yang sifatnya negatif. Saya kira cukup malam ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan antum semua. Nanti insya Allah kita sambungkan dengan kajian berikut tentang masih Dajjal, masih 2 kali pertemuan lagi tentang Dajjal, tentang di mana tempatnya, kapan, itu nanti pertemuan berikutnya insya Allah. Saya kira cukup dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.